Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Doa terbaik untuk panjenengan semuanya. Salam cinta, tetap tebarkan cinta di mana-mana. Ketemu lagi dengan Teras Cinta. Semoga pagi ini kita dipertemukan dalam keadaan yang berbahagia dan tidak kurang suatu apapun. Berbicara mengenai hidup dan kehidupan, tentunya ini sangat luas dan tidak pernah ada habisnya. Sebanyak-banyaknya nama orang-orang yang kita kenal, pastilah masih lebih banyak orang-orang yang kita tidak kenal namanya. Apalagi dalam kehidupan ini, sebanyak-banyaknya yang kita tahu, pastilah masih lebih banyak yang kita tidak tahu. Dan kadang-kadang malah dalam hidup ini ada hal-hal tertentu yang justru akan menjadi lebih baik kalau kita tidak tahu. Selamat mendengarkan apa yang akan dipaparkan oleh beliau, Kiai Buya Sakur Yasin MA. Seperti biasanya, kita rilekskan dulu posisi kita, siapkan dulu wadahnya, singkirkan dulu kebencian-kebencian terhadap apapun, terhadap siapapun. Semoga bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Ini dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, fawajada abdan min ibadina. Kemudian mereka bertemu dengan seorang hamba kami. Atainahu rahmatan min indina wa ilman min ladunni wa 'allamnahu min ladunni ilma. Tidak disebutkan nabinya siapa ini. Nabi siapa ini? Nabi Khidir. Nabi Khidir dalam pikiran umat Islam saya nggak tahu seperti apa statusnya. Tapi kayaknya menjadi satu kebanggaan. Termasuk saya juga setiap malam Sabtu, alhamdulillah ya. Kalau di laut saya biasa hobinya mancing. Ada juga orang yang jahil tuh, mungkin Kang Sarip, buyakan itu mancing tuh hanya pura-pura saja. Sebenarnya lagi ngobrol sama Nabi Khidir. Ada saya dengar gitu. Artinya orang itu tentunya artinya menghormati saya, menyanjung saya, sehingga nilai Buya tuh orang hebat, sudah bisa ketemu dengan Nabi Khidir. Tapi sebaliknya saya sendiri menjadi bertanya, lamun iya, andaikan iya saya ketemu Nabi Khidir, andaikan ini mah. Jujur nih, yang seneng siapa? Apa saya seneng ketemu Nabi Khidir, apa Nabi Khidir? Saya bertanya. Iya. Tapi yang jelas bagi saya, tidak ada artinya saya bertemu dengan Nabi Khidir itu. Tidak punya keistimewaan apapun. Sekalipun Jibril sekalipun, beli segu beli wahin, nggak ada yang hebat ketemu dengan siapapun. Bagi saya yang paling hebat kalau kita nanti bisa bertemu dengan Sang Pencipta kita. Paham dikit nggih? Salah nggak akidah saya begini? Yang paling hebat ya ketemu Gusti Allah. Ketemu Nabi Khidir juga tidak ada jaminan kamu selamat kok. Iya kan? Jibril sekalipun, Nabi siapa Nabi? Sahabat Sayyidina Umar juga pernah melihat Jibril kok. Iya kan?
Ketika Nabi sedang duduk, ada orang laki-laki berbaju putih datang, lalu lututnya nempel, atau nanya mal iman, mal Islam, mal ihsan, berarti kan lihat. Terus hebat gitu, yang ada rasa. Nah itu satu. Di sini namanya min ibadina, abdan min ibadina, seorang hamba Allah, atainahu rahmatan, yang mendapat rahmat dari Allah, min indina, dari sisi kami, wa 'allamnahu min ladunna ilma, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dari sini muncul isu namanya ilmu laduni. Sampai sekarang orang paham bahwa ilmu ladun itu ilmu ujub-ujub. Betul nggak kira gitu? Ilmu ujub-ujub. Artinya hari ini dia bodoh banget, besoknya pagi-pagi sudah menjadi seorang intelektual. Saya mau nanya, mungkin terjadi nggak? Tiba-tiba pinter. Ada prosesnya nggak orang jadi pinter? Ada proses. Jadi yang namanya ilmu ladun itu artinya prosesnya adalah apa sih min ladunna? Saya nanya, ma ladaika min malin, ma ladaika min amalin, wa ma ladaika min quwwatin. Artinya apa yang engkau miliki, kekuatan, berapa banyak pegawainya, berapa banyak anggotanya, berapa pasukannya. Itu artinya min ladunna, itu artinya dia melalui proses pembelajaran panjang, mengkaji semua fenomena kehidupan ini. Jadi ilmu ladun itu tidak lebih adalah sifatnya oleh Allah orang itu diberikan otak yang jenius. Itu saja kok. Masa orang nggak belajar lagi ujung-ujung, tidak belajar ilmu nahu, ujung-ujung ngerti nahu? Ya belajar dong. Masih ngajar saya. Hanya saja bedanya, kamu belajar ilmu nahu 3 tahun masih belum paham-paham, tapi orang yang jenius belajar nahu sebulan selesai. Itu aja kok persoalannya. Iya, itu satu. Kemudian rahmatan, juga orang yang mendapat rahmat yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nilai-nilai universal yang perlu kita hayati. Lalu cerita ini berawal dari kisah kenapa Nabi Musa dipertemukan dengan Nabi Khidir, yaitu karena awalnya Nabi Musa ditanya oleh malaikat, ceritanya, adakah orang yang lebih pintar dari kamu? Tidak ada, karena Nabi Musa adalah Nabi syariat, ya kan gitu. Makanya langsung ditegur oleh Allah, ada orang yang lebih pintar dari kamu, silakan belajar dari dia. Ini satu pelajaran bahwa kita jangan pernah sekalipun merasa sudah paling pintar. Sebab orang kalau sudah ngerasa paling pintar, yang muncul hanya kesombongan dan ilmunya nggak bakal nambah. Universal nggak ini? Universal. Bahwa orang sombong dengan keilmuan juga nggak benar. Dan kita harus selalu waspada dalam hidup. Jangan sok ngerasa paling pintar dewek. Ini kan nilai moral yang universal. Dimanapun pasti orang setuju bahwa tidak boleh orang merasa dirinya paling pintar sendiri. Itu. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusda. Kata Musa kepada Nabi Khidir, apakah aku bisa ikut kamu yang nantinya kamu ajarkan kepadaku sesuatu yang kau dapatkan dari Allah, mendapatkan rusda.
bukan ilma, tapi rusda. Ternyata Nabi Musa sendiri tidak mencari ilmu dari Nabi Khidir. Mimma ulimta rusda. Ar-rusdu itu artinya kedewasaan, kematangan berpikir. Dan rusd itu adalah bukan dari hasil bacaan semata-mata, tapi hasil dari pengalaman panjang. Iya, makanya kalau anak yatim itu bapaknya meninggal, hartanya kita pelihara, itu kalau sampai sinar rusdi itu baru diserahkan. Rusdi itu artinya anak yang sudah bisa mentasarufkan hartanya, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Ini satu catatan. Jadi kita juga kalau berguru itu jangan niatnya cari ilmu. Paham nggak? Cari orang yang betul-betul berpengalaman dan sebagai pelaku di bidang itu. Wes, paham lagi nih? Anda bisa belajar fikih, tetapi bukan orang ahli fikih, hanya sebagai ilmu. Jangan kayak saya belajar di Irak, bulan puasa, ngaji tafsir, siang-siang ngaji tafsir sambil merokok. Mau belajar begitu? Enggak. Belajar tentang umpamanya fikih. Iya, ilmu fikihnya tinggi, tapi kelakuannya fikih beli. Yang masih ngadu jago aja. Iya kan? Nah itu. Makanya yang diminta oleh Nabi Musa itu bukan keilmuan, tapi mimma ulimta rusda. Dan rusd itu bukan hanya sekedar ilmu, tapi usia, kematangan. Nah makanya faktor usia juga menentukan marhalatul rusdi itu bukan keilmuan, tetapi juga kemapanan psikologis. Jadi menikah ini anak bocah pinter, kiai, ngajinya hebat, tapi umurnya masih 30 tahun. Dulu nganter kita mah. Ana la a'taqid annahu rasyid. Tidak mungkin umur masih 30 tahun. Kenapa? Masih mudah tergoda, masih gampang kegembang. Deleng lambe abang gak klenger gitu. Ngerti boleh? Minimal itu umur 40 tahun. Dan nabi-nabi juga semua itu diutus Rasul setelah umur 40 tahun. Nabi juga dari kecil bener. Tapi kan 40 tahun bagaimanapun juga. Jadi artinya bahwa yang diminta adalah ar-rusd. Artinya makanya kalau kita berguru kepada seseorang yang betul-betul guru yang benar dan bijaksana dalam ilmu ruhaniyat, namanya bukan ustaz, bukan muallim, tapi mursyid. Jadi Nabi Khidir ini bukan gurunya Nabi Musa, tapi mursyidnya. Nah, Kang Syarif terserah nganggap saya ustadz apa mursyid apa mu'allim, terserah sirakin mah. Tapi ya kalau saya tidak bisa memberikan contoh yang benar ya tapi ya sekaligus lagi bahwa saya bukan mursyid. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kata Nabi Khidirnya, nggak bakal kuat, tidak bakal mampu, lantas tati'a, tidak bakal mampu, ma'ia, belajar dari saya, sabra, nggak akan bakal. Kata Nabi Musa, bisa, kecil gitu. Masa belajar itu nggak bisa, ya gampang lah, biasa, kayak Kang Syarif nggak menyepelekan, kecil, berapa sih? Nah makanya begitu Nabi Musa meyakinkan Nabi Khidir bahwa dia siap, sanggup, mampu, dibantah oleh Nabi Khidir, kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi
bagaimana kamu bisa bersabar ala malam tuhid bihi khubra, menghadapi sesuatu yang kamu sama sekali tidak berpengalaman. Nah, makanya dalam bidang keilmuan ini seperti ini yang diperlukan ternyata pengalaman. Jangan pernah Anda mengatakan mampu dan bisa kalau Anda belum berpengalaman di bidang ini. Betul. Mahasiswa yang sekolah di perbankan, di IAIN, Bank Syariah, dengan karyawan di BRI yang sudah bekerja 3 tahun, pinter mana? Ayo saat ngomong. Lah ya iya dong, ini pengalaman tidak bisa diabaikan. Ini kan nilai-nilai universal yang berlaku di mana saja. Kalau fikih mah ya kondisional dong, tapi nilai-nilai ini kan universal. Anak yang sekolah di SMK jurusan otomotif 3 tahun selesai, dibandingkan dengan anak yang bekerja di bengkelnya Mang Nur 1 tahun sudah bisa bongkar mesin. Anda punya bengkel, mau ambil tamatan SMK cadang pinggang saya yang baru tamat, atau Anda ambil orang yang berpengalaman? Nggak ada urusan dengan ijazah. Nah, itulah makanya di Panglo Nabi Musa dan Nabi Khidir, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Atas dasar apa Anda mengatakan sanggup pada Anda belum berpengalaman? Iya kan? Nah, makanya dalam hidup ini bahwa akhirnya kita sepakat bahwa pengalaman adalah guru yang paling bijak. Sana. Universal enggak? Nilainya universal enggak? Ini universal, dimanapun kapanpun tetap sama, bahwa pengalaman itu guru yang paling bijak sana. Adapun HP ini hukumnya haram tak halal, ya tergantung ada menggalinya. Internet haram tak halal, ya tergantung Anda bagi menggalinya. Ya kan begitu. Tetapi ketika informasi adalah merupakan kebutuhan yang sangat vital dalam kehidupan modern, universal enggak? Universal. Itulah jadi persoalannya. Ini kita lagi coba menggali cara membaca Al-Quran, mana yang universal, mana yang sifatnya kondisional, supaya Al-Quran jangan ditinggalkan sama sekali, karena masih terlalu banyak nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kehidupan yang perlu kita gali dalam Al-Quran, supaya kita tidak sibuk saling mengkafirkan dan saling mengharamkan. Ini lebih utama daripada itu semuanya. Dah, kita lanjutkan lagi. Qala satajiduni insyaallahu sabiran wala a'si laka amra. Tetap berkeras, qala satajiduni insyaallah sabir. Insyaallah engkau akan temukan aku sabar. Insyaallah saya bisa bersikap sabar. Wala a'si laka amra, saya tidak akan melawan kamu. Saya siap akan mentaati perintahmu dan saya tidak akan melanggar aturanmu. Wala a'si laka amra. Qala fa in tabatani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Kata Nabi Khidir, kalau kamu betul pengen ikut sama saya silahkan, tapi syaratnya la tas'alni, jangan sekali-kali kamu bertanya. Diam. Nanti setelah selesai baru aku ceritakan. Selama dalam proses pembelajaran dilarang bertanya. Nah, ini dalam pedagogik berlaku. Kanjeng Nabi juga sama ketika turun wahyu, wala ta'jal bilisanika inna sanuqri'uka fala tansa. Ketika wahyu turun, nggak usah umik-umik, nggak usah panik, dengarkan saja. Nanti juga akan kami bacakan.
Nah, ini kadang-kadang murid yang bodoh itu adalah murid yang tidak mendengarkan gurunya. Artinya belajarnya tidak konsentrasi. Ayo, berlaku universal enggak? Iya. Kecerdasan orang itu bukan persoalan IQ, tapi mampukah dia berkonsentrasi mendengarkan gurunya dalam waktu yang lebih lama. Makanya untuk SD, TK itu seorang guru tidak boleh menerangkan lebih dari 5 menit. Karena anak kita imajinasinya masih melompat-lompat. Anak kita minta mainan, nangisnya seminggu jaluk sepur-sepuran gitu. Iya kan? Minta mainan kereta api dari Jepang tuh. Akhirnya aja kita capek, ya kita turuti beli. Seneng gak anak itu? Nah, terus main gak? Berapa menit? 5 menit. Setelah itu lempar lagi cari yang lain. Kenapa? Anak itu imajinasinya masih melompat dan jaraknya pendek. Jadi orang cerdas itu adalah orang yang mampu berkonsentrasi dalam waktu panjang. Ya, kalau pelajaran itu 45 menit, bagaimana murid itu 40 menit fokus mendengarkan keterangan guru, selesai. Ini enggak kok. Guru orang kan begini bikin surat cinta sama murid, sama temennya. Mana pinter gitu. Satu, tidak boleh bertanya. Itu makna yang terkandungnya. Hatta uhditsa laka minhu dzikra. Nanti akan saya jelaskan gitu. Fantalaqa. Ya udah, yuk silakan berangkat. Fantalaqa, berangkatlah Nabi Khidir dengan Musa hatta idza raqiba fi safinati kharaqaha. Ketika naik perahu, kapal, ternyata dibolongin kapalnya oleh Nabi Khidir itu. Qala akharaqtaha, kamu bolongin kapal ini. Litughriqa ahlaha, supaya yang punya tenggelam yang naiknya. Laqad ji'ta syai'an imra, kamu telah benar-benar melakukan kejahatan. Lah, nggak benar. Ternyata bisa nggak diem? Ternyata Nabi Musa bisa diem nggak? Nggak bisa. Saya mau nanya, diem tuh gampang tak? Sulit. Ternyata. Karena selama ini kita dari kecil hanya belajar ngomong, tapi nggak pernah belajar diam. Kholwat di hutan, suruh diem 40 hari, ternyata ngomong baik aja. Ayo, ngecebres, padahal masih ke hutan tuh belajar diem. Ada berapa orang yang puasa bisu tuh? Ada 5. Itu juga nggak tahu lulus nggak tuh. Itu juga hanya berapa hari. Lah ya iya, ternyata diam itu harganya mahal. Dan memang kita harus belajar jadi belajar ngomong, belajar diam. Masih gampang mana? Gampang belajar ngomong. Ternyata mendekal perut. Iya, mendekal nggak perutnya? Iya, nggak bisa. Tidak semudah itu kita berdiam. Sudah. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sing mau bertakwara mangsa kuata. Dari tadi juga sudah saya katakan kamu bakalan mampu sa. Krungu beli sa. Enggak bakal mampu lu. Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ternyata karena dia belum berpengalaman. Ternyata pengalaman itu bukan hanya pengalaman sukses, pun adalah suatu pengalaman berharga. Berarti ke depan kita tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Semua kesalahan yang kita lakukan adalah pelajaran yang penting dalam kehidupan ini. Jadi sukses pelajaran, gagal juga pelajaran.
Nah, sekarang yang penting kita harus pandai, jangan harus kita yang berpengalaman, tapi juga pengalaman orang lain juga harus menjadi kekayaan kita. Biar Pak Teten yang salah, saya yang memanfaatkan. Jangan harus saya mengalaminya sendiri ya goblok. Itulah makanya penting belajar sejarah itu, belajar biografi orang yang berhasil, biografi orang yang gagal. Karena pengalaman-pengalaman orang lain adalah milik kemanusiaan, bukan milik pelakunya saja. Wes paham deh kan? Iya. Jadi Kang Benu juga dengan saya terus pengalaman-pengalaman saya bukan hanya ilmu-ilmu teori, tapi pengalaman juga bisa menjadi kekayaan bagi diri Anda sendiri. Amit-amit pitung teruna aja sampai ngelakuinnya kesalahan kayak Buya kan begitu. Iya, biar saya yang salah. Itu maksudnya. Universal kan nih? Universal. Tidak ada batas waktu, tidak ada batas geografi pemikiran. Tidak ada batas teritorial. Siapa saja begitu bicara tentang pengalaman, maka seluruh umat manusia punya pandangan yang sama dan ini bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ini Al-Quran bicara semacam itu. Kenapa dilewatin? Ya karena tidak pernah menilai ini penting. Yang penting haram, halal. Haram, halal. Padahal Al-Quran sendiri sudah menjelaskan. Kalau ingin haram, halal, nggak usah belajar. Al-halalu bayyinun wal haramu sih. Haram jelas, halal jelas, nggak usah belajar lagi. Yang belajar adalah kehidupan ini sesungguhnya. Nah itu. Qala alamakul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Qala la tu'akhidni bima nasitu. Tolong jangan saya dipersalahkan, jangan saya dihukum aja dipanglo atas kelalaian saya. Wala turhiqni min amri usra. Tolong saya jangan diberi beban yang lebih berat lagi. Aduh, baru ampun-ampunan tuh, aduh, baru sadar. Kvantolaka, berangkat lagi hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu. Jalan, ada anak laki-laki dibunuh. Qadasan zakiyatan, kau bunuh anak yang suci ini, anak yang tidak berdosa ini, bi ghairi nafsin, tanpa alasan yang benar. Boleh membunuh kalau dia membunuh orang, dihukum dibunuh lagi. Ini nggak bunuh kapok kok, orang baik-baik kok membunuh. Laqad ji'ta syai'an nukra. Tadi imra, sekarang nukra. Itu sudah kriminal. Nukra itulah makanya amar ma'ruf nahi mungkar bukan sesuatu yang jelek. Orang tahlil bukan mungkar. Orang beragama lain bukan mungkar. Tidak ada kewajiban kamu bunuh orang Kristen. Itu hak mereka. Jangan mengobrak-abrik makamnya wali yang ada di Irak pakai bodong, dihancur-hancurin. Dikiranya itu bukan kemungkaran. Kemungkaran itu seperti pembunuh, kriminal murni. Cai, paham? Ini kan menjadi persoalan sekarang. Orang tidak bisa mana Imran, mana Nukra. Sehingga akhirnya amar ma'ruf dan mungkar, mungkarnya tidak tahu. Orang bikin gereja kok kemungkaran, mungkar apanya? Nah itu persoalannya, kita nggak sepakat, tidak paham. Dan ma'ruf apa? Ma'ruf itu bukan hasanah, bukan baik, tapi al-urf itu sesuatu yang dikenal, yang sudah diakui. Jadi jangan memaksakan urf yang sifatnya subjektif. Tuh panjang, nanti nggak selesai-selesai kita bicara next. Oke, dikit lagi. Ini pelajaran-pelajaran universal dari cerita yang sederhana. Tapi orang kan tidak cerita. Ini kan ceritanya nggak jelas. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'ya
sabra. Sekali lagi Nabi Khidir manglo, bukankah tadi ku katakan bahwa kamu nggak bakal mampu? Si mau tekwara mangsa bisa hak siraku. Itu qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balagtu min ladunni udah. Ya udah deh, nanti terakhir kalau saya nanya lagi ya udahlah saya udah, berarti saya sudah betul-betul tidak mampu. Orang yakin bahwa dia sudah tidak mampu, itu minimal kegagalan 3 kali berturut-turut baru keputusan tidak mampu. Kalau baru sekali, jangan dulu mengatakan saya tidak mampu. Jangan sekali-kali Anda mengatakan gagal, katakanlah keberhasilan yang tertunda. Ya, universal enggak? Nah, ini nilai-nilai kemanusiaan yang terselip, yang nggak pernah dibaca. Ngenes kita ke ributnya haram, berkau halal. Kun nggak, masanya beli jelaskan nggak? Itu. Ini ala qaryatin istata'ama ahlaha fa'abau an yudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa'aqamahu qala law syi'ta latakhadna alaihi ajra. Oke, ini terakhir kali ya. Yuk mangkat maning, berangkat lagi. Ada tembok miring didandani. Ya kan begitu. Sebelum itu dia datang ke satu kampung, minta makan, mertamu, minta ya, tapi ditolak. Mereka tidak mau menolak. Berdua ini minta minum aja nggak dikasih, makan nggak dikasih. Itu hak mereka. Akhirnya ditemukan di situ ada tembok miring didandani oleh Nabi Khidir. Kata Nabi Musa, sekarang tembok sudah tegak, kalau begitu yuk kita minta upah sama mereka. Masih ngomong baik. Ternyata latakhadna alaihi ajra qala hadza firaqun baini wa bainaka. Ya sudah, sampai di sini saja kita berpisah. Hadza firaqun baini hadza firaqun baini nikah apa wa bainaka. Ini juga nggak diperhatikan. Hadza firaqun baini wa bainaka. Bainaka apa baini? Bainika. Di Al-Qur'annya bainika. Diperhatikan enggak? Kalau bahasa Arab mana? Hadza firaqun baini wa bainaka. Bainahuma, bukan bainihima, bainahuma, baini wa bainaka. Baini wa bainahu. Bainahu wa bainahu wa bainaka. Ini baini wa bainika. Itu artinya bahwa perpisahan di sini sangat menyakitkan sekali. Sehingga ada asa keterpaksaan. Kasrah, bukan nasab, bukan tegak, tapi tertarik. Artinya ada satu kepedihan. Ngomong goodbye-nya sambil nangis. Oke, goodbye. Alhamdulillah, ternyata kamu gagal. Orang anak-anak kita kalau masuk ujian universitas gagal, nangis enggak? Kelenger, blek. Alhamdulillah. Nah, itulah satu pelajaran penting. Mungkin tidak bisa dibaca seluruhnya. Ini gampang lain kali aja. Waktunya mendesak mau ke Jatibarang. Sekarang jam berapa kamu dong? 10.12 sudah lewat ya. Jadi kesimpulannya nanti ada satu lagi di sini. Setelah itu wantala kaidah faqala hadza firaqan. Iya. Ada hatta idza ataya ahla qaryatin
Nah, ketika dijelaskan oleh Nabi Khidir, dijelaskan kenapa tembok itu saya saya tegakkan lagi. Di situ di ala qaryatin ya. Berarti tembok itu di kota atau di kampung? Ala qaryatin. Di kota apa di kampung? Kampung, Korea. Nah, diterangkan oleh Nabi Khidir, wa ammal jidaru, adapun tembok miring tadi, fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati. Tembok ini punya dua anak yatim fil madinati, di kota. Al-Quran legeloknya nih. Baru tadi pagi bilang di kampung, kok sorenya di kota? Diperhatikan nggak? Nah, itu hal-hal yang semacam ini yang sudah orang jarang memperhatikan. Desa tak ke kota kan ya? Serengseng ke kota atau desa? Mungkin nggak malam ini desa Serengseng? Mungkin nggak besok pagi jadi kota Serengseng? Serengseng. Mungkin nggak semalam dari kampung jadi kota? Nah, kira-kira berapa puluh tahun lagi Serengseng? Cukup 50 tahun? 100 tahun? Di sini aneh nggak? Nah, di sini kita harus mengerti bahwa istilah kota dan kampung dalam Al-Quran tidak seperti kota dan kampung dalam persepsi peradaban manusia sekarang ini. Kenapa? Karena persepsi Al-Quran tentang kota dan kampung bedanya bukan bangunan-bangunannya, bukan infrastrukturnya, tapi heterogensi. Ketika penduduk itu banyak aliran, banyak agama, banyak suku, bagaimanapun kalau sudah heterogen itu namanya kota. Ternyata anak yatim ini wakana abuhuma salihah. Berarti di kampung itu tidak jahat semua, tapi ada orang yang solehnya. Ketika di kampung itu ada yang baik, ada yang buruk, ada yang jadi kiai, ada yang jadi maling, maka Al-Quran itu namanya kota, bukan kampung lagi. Itu sajalah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nggak ada waktu lagi untuk menerangkan selebihnya, tapi yang penting itu sebagai satu contoh saja bahwa Al-Quran perlu digali nilai-nilai yang universal yang bisa membuat kita menjadi bahagia hidupnya. Betul begitu. Kalau kita rebutan halal haram saja, malah ujung-ujungnya tambah lelet tukarane. Setuju nggak kita? Itulah makanya yuk kita bangun bahwa Islam tidak pernah mengajak bertengkar, tapi Islam mengajak kita bersatu. Kalimatul tauhid, wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Saya kira mungkin itu saja. Dan mohon maaf, mangga barang-barang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.